Oke, kita lanjut ya, kawan-kawan ya. Tadi kita sudah sudah bahas terkait dengan kehidupan sehari-hari kita itu ternyata di dalam lingkup aturan hukum gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan kenapa sih banyak orang tuh baru sadar gitu ya. Baru sadar, baru cari ya, literasi hukum itu saat sudah kena masalah gitu ya. Contoh misalnya di jalan aja deh, kita kena tilang gitu. Itu baru cari tahu tuh tentang bagaimana sih aturan tilang, bagaimana sih cara polisi ketika menilang kita di jalan ya, terkait dengan etle dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kita akan bahas nih, karena memang banyak orang menganggap hukum itu tidak penting gitu ya. Apalagi kita hidup nih di negara yang katanya negara hukum gitu ya. Gitu. Tapi ironisnya seringkali baru kita mempelajari ketika sudah terkena masalah gitu ya. Nah, lalu pertanyaannya adalah kenapa kesadaran hukum kita atau masyarakat yang lebih luas itu ternyata masih rendah gitu. Ya, oke, kita akan bahas ya dengan saya Kawali, berada di channel ini yaitu atau channel di hukum di lapangan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak orang merasa hukum itu sangat jauh dari dirinya ini, dari masyarakat atau dari kita. Padahal tanpa disadari aktivitas kita selalu hampir bersentuhan dengan hukum. Salah satu penyebabnya adalah karena hukum sering dipersepsikan sebagai sesuatu yang menakutkan. Kita ngelihat polisi di jalan aja udah takut. Kalau kita bawa motor itu mungkin langsung putar balik gitu. Kalau kita kena separator busway, kalau bisa motornya kita angkat gitu ya. Apalagi ngelihat jaksa gitu ya, yang hari ini sangat super power gitu ya. Itu sangat menakutkan. Apalagi ngelihat pengadilan gitu ya, ngelihat Pak Hakim gitu di persidangan gitu. Wah, banyak orang langsung takut itu, langsung takut gemeteran gitu. Padahal hukum tidak selalu identik dengan hukuman gitu ya. Tidak selalu hukum identik dengan hukuman. Masalahnya adalah kurangnya edukasi hukum di masyarakat kita. Bahwa hukum itu pasti ada tambahan huruf di belakangnya, hukuman. Ketika melanggar hukum, hukuman gitu ya. Nah, tidak semestinya seperti itu. Makanya channel hukum di lapangan ini hadir di tengah-tengah masyarakat, hadir untuk kita semua ya, untuk memberikan edukasi terkait dengan hukum. Nah, seperti itu. Nah, banyak masyarakat tadi ya harusnya tetap belajar berliterasi hukum ya, walaupun dengan atau mungkin dia belajar tentang hukum, tapi potongan-potongan yang ada di TikTok dan lain sebagainya gitu ya, potongan informasi gitu ya di media sosial, di opini publik yang sudah dipotong-potong dan lain sebagainya gitu ya, atau mungkin potongan berita yang judulnya itu kadang-kadang menakutkan gitu ya. Nah, akibatnya pemahaman hukum yang terbentuk itu seringkali tidak utuh gitu. Nah, dalam prakteknya banyak orang baru mencari tahu hukum ketika dipanggil polisi ya, dipanggil aparat gitu ya, atau terkena sengketa gitu ya, mungkin sengketa waris, sengketa kepemilikan barang ya, atau bisnis ya, atau mungkin menghadapi konflik dengan temannya ya, dengan keluarganya, dengan tetangganya dan lain sebagainya. Nah, padahal pemahaman hukum seharusnya hadir sebelum masalah itu terjadi, bukan setelahnya. Jadi sebelum hukum itu terjadi, kita sudah harus tahu gitu, bukan setelah kena masalah terus kita baru cari tahu dan lain sebagainya gitu. Nah, tapi ya karena pada dasarnya memahami hukum itu bukan hanya untuk menghindari hukuman sih sebetulnya gitu, tapi untuk memahami terkait dengan hak kita sebagai warga negara, hak kita sebagai masyarakat gitu ya, dan kewajiban kita juga sebagai warga negara, kewajiban kita sebagai mungkin warga di
lingkungan komplek, lingkungan masyarakat dan lain sebagainya. Dan batas-batas dalam kehidupan sosial ya gitu. Jadi hukum itu harus dipelajari kawan-kawan ya. Nah, hal sederhana deh contohnya gitu ya. Misalnya kita meminjamkan uang, banyak sekali pasti kan, meminjamkan uang tanpa bukti. Terus tiba-tiba kita nagih, terus yang minjem itu enggak ada saya minjam duit dan lain sebagainya. Wah, itu udah pasti itu. Itu ada konsekuensi hukum gitu ya. Walaupun orang minjem itu tidak bisa dipidana, tidak bisa dihukum gitu. Tapi kan itu sengketa dan lain sebagainya. Terus menyebarkan informasi tanpa verifikasi gitu, main share gitu. Ternyata itu hoax ya. Nah, itu juga punya konsekuensi. Atau membuat perjanjian secara lisan gitu. Janji buka bisnis bareng secara lisan, tidak ada hitam di atas putih, apalagi ditetapkan oleh notaris. Itu sering dianggap biasa banget itu. Udah akrab ya kan, saudara gitu. Itu udah biasa banget itu. Nah, padahal dalam kondisi tertentu hal-hal tersebut bisa menimbulkan persoalan hukum. Seperti itu. Jadi, terakhir, kesadaran hukum bukan berarti harus menjadi ahli hukum, bukan berarti sekolah hukum ya, tapi setidaknya memahami hal-hal dasarnya gitu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Karena semakin masyarakat memahami hukum, semakin kecil potensi terjadinya konflik dan pelanggaran. Ya, semakin memahami, semakin sadar, ya, semakin tahu diri, ya, semakin menjaga, semakin peduli dan sebagainya. Itu semakin kecil terjadinya konflik. Gitu. Nah, oke, terakhir menurut Anda apa sih penyebab utama rendahnya kesadaran hukum di masyarakat kita atau mungkin diri kita masing-masing ya? Gitu, silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton di channel ini. Silahkan di share ke kawan-kawan, silahkan di subscribe ya, tentunya di like apabila Anda merasa bermanfaat gitu ya. Karena hukum bukan hanya tentang aturan ya, tapi juga tentang bagaimana kita memahaminya dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.